Welcome to Origin, back to the roots. Balik lagi dengan gue Septia Serso Sejati as your host. Dan kali ini gue udah berkesempatan untuk ngobrol bareng sosok pengusaha muda, sosok seorang risk taker ya kalau di mata gue, sosok fashion enthusiast dan juga papa muda nih. Papa muda. Jadi everyone, I present to you Fedi Ramadan. So Fedi, terima kasih banget ya udah mau mampir di Origin, udah mau main di sini. Makasih. Jadi pertama-tama nih apa kabarnya nih? Baik. Iya, jadi dia sekarang lagi ditemenin sama istrinya di sini ya. Jadi makasih banyak sekali lagi udah mau mampir di sini di tengah pandemi ini. Jadi Pet, ini adalah pertama kali ya kita ketemu bakal ngobrol. Pertama kali. Jadi gue excited banget nih buat cari tahu lagi nih tentang lo, apa sih yang bisa kita kulik dari lo. Pertama, congratulations dulu deh ya buat kelahiran anak pertamanya. Thank you bang. Siapa namanya? Nazra Hoyum Nahil ya. Nah, ada Hoy-nya tuh. Karena yang gue tahu usaha lo Hoy juga kan ini namanya? Ya, cuman Hoy Jakarta. Iya, ada Hoy Jakarta. Gue pengen tahu tuh biar kita juga bisa sharing ke yang nonton nih, yang ngedengerin tentang struggle lo deh. Tentang perjalanan lo mulai dari awal, kenapa berani milih bisnis itu, kenapa lo berani untuk lari ke Jakarta bukan di Lampung. Jadi mungkin yang pertama-tama, sejak kapan sih lo mulai usaha? Sejak kapan mulai usaha tuh di 2014. 2014, pertama kali juga ya? Ke Jakarta 2014. Ya 2014 pas lagi sesudahnya 3 bulan jalan kuliah. Di situ awal mulanya. Awal mulai itu lo mulai langsung di Jakarta atau di sini dulu? Ya sebelumnya gue emang sering jualan. Jualan pernah dalam artian tuh pernah masuk ke bidang jual beli kayak gitu tuh di SMA. Maksudnya tuh dalam artian gue udah punya basic gitu loh untuk jualan dan lain-lain kayak gitu. Gue SMA gue jualan pulsa, kemudian kayak jualan baju juga gue jualan. Baru dari situ ya gue datang ke Jakarta emang niatnya untuk kuliah. Awal mula sih di situ. Gue kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, dan uang saku gue dari nyokap atau bokap gue, dari orang tua itu nggak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta. Oh iya. Nah dari situ ya kayaknya gue harus ada uang tambahan gitu loh. Dalam artian ya mau nggak mau gue harus usaha gitu, ataupun ya kerja gitu kan, dalam artian ya akhirnya ya mau nggak mau ya gue coba terjun ke dunia jual beli seperti itu. Ternyata ya sampai detik ini ya jalan gitu. Jalan ya. Jadi buat yang belum tahu bisa dikepoin ya, kalau misalnya IG-nya, nama IG-nya apa tuh? Hoy Jakarta. Hoy Jakarta. Jadi setahu gua nih Pet ya, sedengar gua kalau lo dulu itu memulai bisnis Hoy ini sebelum Hoy bahkan ya, jual-jual barang yang premium gitu ya? Iya, Hoy Jakarta terbentuk dari jual barang KW. Dari barang KW? KW. Dan setelah dari barang KW ya gue belajar, kemudian kayak gue juga mungkin setelahnya gue jual barang KW gue kayak nggak dapat pride-nya gitu. Maksud gue ya gue support barang yang kayak ginian gitu loh, maksudnya menurut gue gitu ya, gue nggak dapet nih pride-nya, gue nggak jual barang ori gitu loh, karena barang statusnya si barang gue tuh palsu. Jadi ya mau nggak mau coba gue ngerambah, gue jual 2 kualitas di dalam satu online shop gue. Dalam artian gue jual barang yang palsu, kemudian gue jual juga barang yang ori. Di situ awal mulanya. Market ada untuk barang fake yang seperti itu ada emang. Banyak sampai sekarang pun teman-teman gue pun masih jualan barang yang seperti itu. Cuman ya balik lagi sih ke pemikiran orang masing-masing kan beda-beda gitu kan. Kemudian juga kedepannya juga kan beda-beda, makanya kayaknya gue harus tinggalin gitu kan. Ditambah lagi dengan yang ya sekarang di 2018 kemarin gue bisa buka toko. Nah di situ itu yang harus gue gambling, mau nggak mau gue harus tinggalin nih kayaknya barang-barang palsu ini, karena nggak banget gitu di dalam satu toko ada 2 kualitas. Dari situ ya
Lo tinggalin. Ya gue tinggalin aja deh, daripada nantinya jadi bumerang buat gue ketika nanti ada customer datang, kita bilang ini barang ori, ternyata dia kayak nggak percaya gitu itu barang ori, oh enggak gitu. Makanya ya udah deh, gue tinggalin aja deh daripada gue harus ngambil resiko. Iya iya. Nah kalau dari namanya sendiri kan unik sih ya, Hoi gitu. Sebenarnya singkat banget, bahkan nyampe lo masukin untuk ke nama putri lo. Ya. Sebenarnya ada meaningnya gak sih Hoi itu? Meaning nggak ada, meaning pun nggak ada. Dalam artian ya artinya si Hoi ini juga nggak ada. Cuman kalau misalkan kalau mau dibikin lucu-lucuan ya kayak sering gue dapet pertanyaan kayak gitu, Hoi itu apa sih Pit artinya tuh? Ya gue juga nggak bisa jawab kan. Iya, iya. Tapi mau nggak mau emang malu loh, maksudnya gue ngasih tahu tuh malu ya, karena emang pas lagi di 2014 juga gue nggak ada kepikiran untuk bikin online shop. Akhirnya ya gue bikin online shop itu dengan dadakan kan. Dan di situ gue cuman berpikiran Hoi. Ntar kalau ditanya orang apa ya, oh ya udah deh gue jawab aja ya, kalau lu manggil orang nggak kenal Hoi gitu kan. Ya udah gitu, maksudnya ternyata emang benar gitu ketika gue jalan kayak GR aja gitu kan. Padahal orang nggak manggil kita, Iya, tapi iya. ya Hoi kan kayak gitu. Ah gila, oh dari sini kayaknya orang-orang kayak ya kayak spesial gitu, maksud gua bagi gua. Oh ya Hoi spesial lah, Nyangkut lah ya nyangkut di gitu, customer ya. nyampe pesannya menurut gua itu. Iya. Tapi Fet, dari perjalanan lo dulu bisa sampai Hoi itu bisa sebesar sekarang deh ya. Dulu lo mulai bisnis itu semudah itu atau sulit banget? Sulit ya? Banget. Apalagi kalau misalkan mau ditarik lagi ke dulunya. Ya yang gue bilang tadi di awal, uang saku dari nyokap, dari bokap atau dari orang tua gue tuh nggak cukup bagi gue dengan ngehajar hidup di Jakarta seperti itu gitu loh. 1.200.000 gue dikirim per bulan. Kemudian 1.200.000 gue bagi 2, 600 gue bayar kosan. Iya. 600 buat usaha. Enggak, gue buat makan. Buat hidup gue. 600 dibagi 30, Iya, 20.000. Mau makan nasi sama sampah. Kan gila. Iya, susah sih. Ya kan, apalagi ya gue ngerokok iya gitu kan. Ya di situ kepikiran gitu, nggak nutup ini, nggak nutup gue bilang. Sampai dari situ ya gue coba untuk kulik, cari tempat di mana di situ ada yang sebelumnya awal mulanya tuh kampus ngeharusin gua untuk pakai sepatu Keds. Sedangkan gua nggak punya sepatu Keds. Ini awal mulanya kenapa gua bisa jualan sepatu. Sehingga ya gua harus beli sepatu baru. Gua coba minta duit ke nyokap 100.000 untuk beli sepatu. Menurut gua nggak dapet gitu loh. Dan akhirnya gue coba cari ya, gue dulu sempat di SMA gue tanding softball di Jakarta, kemudian gue dibawa sama pelatih gue di salah satu pasar, ada lah Jakarta Selatan, bukan gue nggak mau buka sih, cuman ya menurut gue orang-orang bakal kesana pasti nantinya, gue nggak enak sama teman-teman gue mungkin kan. Setelah dari situ gue ke pasar itu, dan ternyata di situ pusatnya, di situ itu emang benar-benar tempat-tempatnya orang, oh ternyata online shop tuh ngambilnya di sini gitu loh. Iya. Ya sama kayak hal mungkin ngeliat nyokap atau nyokap temen juga kayak misalkan ngeliat, oh ternyata ngambilnya di Tanah Abang gitu loh. Jadi dari situ, oh ini tempatnya ya. Itu langsung kebuka gitu. Iya, dari situ gue langsung, ini peluang, gue bilang. Ini peluang deh kayaknya. Kayaknya bisa ngasih gue uang lebih deh. Namanya BBM, Kaskus, kemudian Twitter masih jualan di situ. Masih ada jualan di Twitter. Sampai akhirnya gue coba muter, ternyata benar. Gue lihat di situ ada sepatu Air Max dipajang, dan gue langsung searching. Ini Air Max yang kayak di Google ya, gue bilang. Oh ini yang dipajang-pajang sama online shop. Gila, gue bilang. Bener, makin dari situ makin kayak gue makin tergebu-gebu untuk gue jualin deh. Sampai akhirnya ya udah, gue coba foto, Mas minjem ya,
foto ya sinis. Oh, Ya iya, gua iya. nggak beli tapi gua Iya. banyak mau gitu kan. Setelah dari situ gua foto-foto gua upload ke Kaskus. Jadi pertama lo jual itu barangnya belum ada ya? Nggak ada, gua nggak ada. Iya. Gua cuman punya modal satu iPhone 4. Duit nggak ada kan yang udah gue bilang tadi kata Iya. gue bilang. Jadi lewat foto itulah lo Ya jualin. itu yang disebut dengan reseller kan. Yang sekarang lagi maraknya reseller ya emang yang seperti itu. Karena gue fotoin, kemudian gue upload di Kaskus, BBM, kemudian masih zamannya broadcast di BBM itu gue broadcast terus. Sampai akhirnya ya balik lagi circle yang beli itu ya teman-teman. Emang yang support teman-teman beli. Akhirnya gue coba untuk ngerambah ke Instagram. Gue coba buka Instagram, itu busuk. Jadi nggak selancar pikiran lo ya? Nggak, karena gue nggak tahu yang namanya beli paketan apa namanya kuota itu gimana. Akhirnya gue pakai pulsa. Roncot, maksudnya hancur. Ya gue beli terus kan, beli pulsa maksudnya dalam artian untuk nge-upload ternyata duit gua habis buat operasional. Ternyata ya gua harus belajar dong. Akhirnya gua coba sharing ke teman-teman, "Fet, lu bodoh, Fet, yang kayak gini. Lu harus beli kuota lah yang saking ya maksudnya kampung nggak sih gua dulu gitu loh. Nggak tahu itu beli kuota kan gila gitu. Aneh tau nggak lo orang Jakarta sekarang bukan maksudnya kan gila gua bilang. Ya udah akhirnya gua coba berjalanin seminggu nggak ada yang beli, seminggu nggak ada yang beli, nggak ada. Berarti sebenarnya lo mulai usaha ini dari ketidakadaan lo ya? Nggak ada sama sekali. Iya, jadi bukan yang emang lo niatin mau, gue pengen usaha deh. Tapi awalnya karena kondisi yang memaksa lo untuk cari duit. Kondisi emang bener kondisi yang memaksa untuk gue untuk nyari tambahan. Kalaupun emang ibaratnya berhasil ya udah yang gue bilang. Kenapa enggak gitu kan? Dan alhamdulillah berarti udah jalan 6 tahun lebih ya? 6 tahun. 6 tahun lebih. Dan yang gue pengen tahu itu yang tadi gue kenalin dan dari sudut pandang gue kan lo adalah seorang risk taker tuh. Ya. Kenapa lo nggak buka usaha di Lampung yang emang lo tahu sendiri kalau di Lampung jelas yang pasti teman-teman lo lebih banyak gitu kan. Karena lo mulai dari circle tadi, kenapa lo berani buka di Jakarta gitu? Salah satu alasannya apa? Semuanya ada. Iya sih. Di Jakarta semuanya ada. Tinggal lu sebagai SDM bisa nggak gitu loh. Lu bisa nggak nih bertahan hidup dulu dengan uang yang lu dapet, maksudnya dengan pemasukan yang lu dapet, lu bertahan dulu. Setelahnya dari situ bonus menurut gua. Makanya dari situ ya apa aja di Jakarta ada kok. Maksudnya semuanya juga menurut gua di Jakarta. Pusatnya di Jakarta, semuanya di Jakarta gitu kan. Ya udah akhirnya ya di situ. Jadilah namanya pun Hoi Jakarta ya. Oh iya. Itu ada lagi, ada lagi. Sebelumnya ada lagi, bukan Hoi Jakarta. Bukan. Hoi Web Store ya itu. Gua pernah cerita juga mungkin sama Bang Adi juga kan. Hilang. Akun gue hilang. Ya itu titik-titik di mana gua jatuh. Tuh. Tar deh. Iya, jadi selama proses lo nih kan tadi lo udah sempet bilang kalau seminggu pertama gak ada pembeli. Ya. Jadi kalau boleh cerita mungkin ya dari lo kan namanya pengusaha pasti ada kerasa wah udah mulai enak nih usaha gue. Betul. Jadi berapa kira-kira lo makan waktu berapa lama mulai dari 0 sampai lo bisa bilang 50% deh enaknya? Gua kuliah 2014 Juli, Agustus, September gua masih bertahan dengan uang yang gue bilang dari nyokap dan bokap. Di September gue udah mulai kerasa nggak bakalan bisa. Setelah dari situ baru gue coba jualan. Setelah jualan yang gue ceritain tadi, seminggu yang gue bilang, gue seminggu ternyata hasilnya 0. Gue upload gue ngerambah Kaskus gue ngerambah ke BBM, segala-galanya. Sampai akhirnya di Instagram paling parah, hancur. Upload, habis kuota semua. Ya udah, nggak ada hasil. Menurut gue ya udah deh. Gue bisa nggak ya? Gue masih penasaran. Setelah dari situ ternyata ada yang beli. Teman. Pembeli pertama tuh ya? Masih inget gak? Pasti teman. Adik kelas gua. Angkatan dia kayaknya. Angkatan si Galis ya. Ridho Rifki. Jadi thanks banget ya. Thanks banget. Dia ngebuka pintu rezeki lo tuh. Dia.
Dari situ gue coba lagi broadcast lagi semua apa namanya usaha yang gue coba semua yang ada fitur-fitur yang ada di situ gue cobain semua. Akhirnya dampaknya di situ. Sehari ternyata satu. Oh di sini ada peluang menurut gue. Oh gue nggak deh, jangan sampai deh mundur, nggak, kata gue bilang. Nggak apa-apa, ini kayaknya proses, gue bilang. Proses. Setelah dari situ dapat di Oktober. November. Oktober itu gue bulan pertama. November gue dapat. Setelah di November itu dapat itu sekitar ada 50 sekian. 50 sekian per sepatu gue keluarin. Di situ gue dapat, oh berarti gue udah nge-market sekecil ini nih, kayaknya lumayan menurut gue. Ini kayaknya bakalan jadi besar kalau emang gue fokus. November jalan, Desember jalan, makin naik. Dari situ ya menurut gue itu di situ tuh mental gue diuji. Karena udah nggak fokus, kuliah gue udah nggak fokus. Oh iya. Packing gue sendiri, balas chat customer gue sendiri. Belum ada pegawai. Semua nggak ada. Gue sendiri. Jadi waktu lo emang habis cuma buat dagang tuh? Dagang, gue pagi bangun kuliah sampai masih siang. sempetin kuliah? Gue kuliah, tetap gue kuliah sampai semester 2 gue kuliah. Pagi siang kuliah. Siang ya itu pagi sampai ya nyambi ngechat, nyambi balasin customer dan lain-lain kan. Akhir dari situ sore gue ke pasar yang gue bilang, gue ambil barang orderan gue, kemudian balik maghrib gue packing. Dari situ jam 8 gue kirim barang ke JNE sendiri. Dari situ jam 9 gue balik lagi, gue makan, tidur dan lain-lain ya gitu, repeat terus. Dan akhirnya nyampenya di Februari. Itu yang menurut gue emang benar-benar gue dapat hasilnya. Gue beli Vespa yang sampai sekarang masih ada. Gue nggak bakal jual kok kayaknya. Dan ya itu kayaknya itu yang nemenin gue dari dulu sampai sekarang ya kayaknya dari Vespa. Dari itu yang nemenin lo. Ya itu hasil gue sampai bisa ngelobi nyokap dan bokap untuk ninggalin kuliah dia. Karena ya ada hasil kan dari situ ya, yang gue bilang 50% gue udah nyampe nih kayaknya. Tinggal gue fokusin. Iya. Tuh. Nah, jadi itu tuh buat viewers yang mau mulai usaha, bahkan lu tanpa modal pun buktinya udah bisa sebesar ini kan ya. Cuma modal niat aja ya. Besar sih enggak sih, cukup. Cukup.